melanjutkan kisah keris Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Sambiroto menyatakan tunduk kepada orang bertopeng itu dan tidak akan melawannya setelah melihat Sembodo yang mencoba memukul orang bertopeng itu tetapi terpental sendiri dan tak dapat bangkit kembali. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Orang bertopeng itu memandangi Sambiroto dan Sembodo berganti-ganti lewat lubang topengnya. Saat kemudian ia menarik napas panjang dan kemudian ia berkata, "Kembalilah kalian ke Demak. Katakan bahwa Karepet telah mati. Ia tidak akan kembali ke Demak dalam waktu yang singkat sebelum Baginda mengampuni kesalahannya." Sambiroto mengangguk kemudian katanya, "Tentu Kiai, kami akan kembali ke Demak." Tetapi Sembodo yang menyeringai kesakitan berkata, "Alangkah mudahnya, tetapi kalau kelak anak itu kembali ke Demak, maka kepalaku akan dipenggal oleh Probo Semi." Sambiroto tiba-tiba tertawa, katanya, "Sudahlah Adi Sembodo, kalau kau tidak berani menanggung akibat dari perbuatan ini, biarlah timang-timang ini dikembalikan saja." "Timang?" tiba-tiba Karepet motong. "Ya," jawab Sambiroto, "kami harus membunuh Angger dan kami akan mendapat timang emas." Tangan Karepet menjadi gemetar mendengar pengakuan itu, tetapi sebelum ia menjawab, orang berjubah itu berkata, "Lupakan semuanya, beruntunglah kalian bahwa kalian belum menjual diri dengan harga yang sangat murah itu. Apakah artinya timang emas itu? Seandainya kalian mampu membunuh Karepet sekalipun, namun apakah yang dapat kau miliki cukup bernilai untuk menebus tanggung jawab yang harus kalian berikan pada masa-masa langgeng? Pada masa kau berhadapan dengan kekuasaan tertinggi, jauh lebih tinggi dari kekuasaan Probo Semi, bahkan kekuasaan Sultan Trenggono sekalipun." Orang berjubah itu diam sesaat. Sembodo yang masih menahan sakit terdiam juga, dan Sambiroto menundukkan wajahnya. Semula ia mengurungkan niatnya hanya sekedar untuk menyelamatkan hidupnya, maka tiba-tiba tersentuhlah perasaan Sambiroto oleh kata-kata orang bertopeng itu. "Ya," katanya dalam hati, "alangkah murahnya harga diriku, sebuah timang emas." Tetapi Sambiroto tidak berkata sepatah kata pun. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata orang berjubah itu, "Seandainya kau berhasil membunuh Karepet dan mendapatkan timang-timang emas itu, maka apakah kalian dapat memakainya dengan tenang? Setiap kali timang itu melekat di lambung kalian, maka setiap kali kalian akan teringat bahwa timang itu sebenarnya berlumuran dengan darah seseorang yang tidak bersalah kepada kalian." Sambiroto semakin menundukkan wajahnya. Sentuhan-sentuhan pada perasaannya semakin terasa, dan karena itulah tiba-tiba ia merasa menyesal atas perbuatannya itu. Namun justru karena itulah maka ia berdiam diri. "Nah, pikirkanlah kata-kataku," berkata orang berjubah itu pula. Tiba-tiba Sambiroto mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan hormat ia menjawab, "Baik Kiai, akan aku pikirkan baik-baik," kata Kiai. Orang bertopeng itu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Sekarang kembalilah ke Demak. Kau dapat menempuh jalan yang wajar. Bukankah kau menempuh jalan yang sulit, jalan yang bukan sewajarnya dilalui orang pada saat kau berangkat kemari, lewat gerumbul-gerumbul dan memotong di antara hutan-hutan belukar?
itu adalah gambaran dari pengakuanmu atas perbuatan-perbuatan yang tidak wajar pula yang akan kau lakukan. Sebab kalau kau berlaku wajar, maka kau tidak perlu melalui jalan-jalan yang tersembunyi. Sekali lagi Sambiroto mengangguk dan kemudian jawabnya, "Ya Kiai, aku menyadarinya." Tetapi ketika Sambiroto berpaling ke arah Sembodo, maka katanya, "Apakah kau sudah mampu berjalan, Hadi?" Sembodo mengerang perlahan-lahan. Sekali lagi ia berusaha bangkit, namun punggungnya masih terasa sakit. Tetapi ia tidak mau menunjukkan kelemahan dirinya, maka katanya, "Bertanyalah kepada murid-muridmu, apakah mereka sudah mampu berjalan?" Sambiroto itu pun kemudian menebarkan pandangan matanya ke arah murid-muridnya yang masih berserakan di sekitarnya. Ada yang sudah mampu duduk dan mencoba berdiri, namun ada juga yang masih berbaring sambil menyeringai. Melihat mereka itu tergetarlah hati Sambiroto. Hampir saja ia mengorbankan orang-orang itu hanya untuk sebuah timang. Dan karena itu maka timbullah iba di dalam hatinya, iba kepada murid-muridnya yang tidak tahu menahu ujung pangkal dari perbuatannya. Perlahan-lahan Sambiroto menghampiri muridnya yang paling parah di antara mereka. Perlahan-lahan ia berbisik, "Maafkan aku." Muridnya itu menjadi heran, apakah yang harus dimaafkannya? Meskipun demikian, muridnya itu tidak bertanya apapun kepada gurunya. Mereka hanya menyeringai menahan sakit dan berkata jujur, "Aku belum dapat berjalan, Kiai." Sambiroto menarik napas. Agaknya keadaan muridnya itu benar-benar sulit. Karena itu maka katanya, "Aku tidak tergesa-gesa, biarlah kalian menjadi baik dahulu. Aku akan menunggu kalian di sini." Orang bertopeng itu mengawasi hampir setiap orang di tempat itu. Saat kemudian terdengar ia berkata, "Baiklah, kalau kalian masih akan menunggu kawan-kawan kalian sehingga mungkin untuk berjalan kembali, ini biarlah anak muda ini pergi bersama aku." Sambiroto mengangguk sambil menjawab, "Silahkan Kiai, aku mengucapkan terima kasih kepada Kiai." Orang bertopeng itu mengangguk, kemudian katanya kepada Mas Karebet, "Ikuti aku." Karebet ragu-ragu sejenak. Ia belum mengenal orang itu. Ia pernah mendengar bahwa orang yang berjubah abu-abu adalah Pasingsingan. Kini ia berhadapan dengan orang berjubah abu-abu. Apakah orang itu bukan Pasingsingan? Saat timbullah beberapa prasangka dalam hatinya. Mula-mula ia menyangka bahwa orang itu hanya sekedar merebut korbannya dari Sambiroto dan Sembodo, supaya Pasingsinganlah yang berhasil membunuhnya untuk mendapat hadiah dari Prabu Semi. Tapi menilik suara dan tingkah lakunya, maka orang bertopeng itu bukanlah orang yang bernama Pasingsingan. Akhirnya Karebet tidak mempunyai pilihan lain. Kalau orang itu Pasingsingan, maka dimanapun orang itu pasti akan dapat membunuhnya. Diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain, karena itu maka ia tidak menolak dan diikutinya orang berjubah abu-abu itu. Namun selama itu anak muda yang masih mengeterapkan ilmunya, Aji Lembu Skilan, dan sekaligus di tangannya masih manjing Aji Rokro Kasem. Beberapa langkah kemudian, ketika orang-orang yang terbaring di pinggir jalan itu tidak nampak lagi, maka orang berjubah abu-abu itu berhenti. Ditatapnya mata Karebet dengan tajamnya. Kemudian dengan sebuah anggukan kepala ia berkata, "Duduklah Karebet." Orang itu tidak menunggu jawaban Karebet, namun segera ia berjalan ke balik gerumbul dan duduk di atas rumput-rumput kering. Karebet kembali menjadi ragu-ragu, tetapi seolah-olah sebuah pesona telah menariknya untuk kemudian duduk di hadapan orang berjubah abu-abu itu. Di balik gerimbul pula, "Karebet," berkata orang itu, "hampir kau melakukan sebuah kesalahan lagi. Bukankah kau kini sedang menjalani hukuman?" Kelurenaan dan kesungguhan kata-kata orang itu memberi keyakinan kepada Karebet bahwa orang itu sebenarnya bukan Pasingsingan. Karena itu maka jawabnya, "Ya Kiai, aku sedang menjalani sebuah hukuman." "Apakah sebabnya?" bertanya orang itu. Karebet saat menjadi ragu-ragu, namun kemudian terluncur pula dan dari mulutnya,
persoalan-persoalan yang menyebabkannya diusir dari istana. Tetapi Kiai, berkata kemudian, janganlah hal ini didengar orang lain supaya Sultan tidak semakin marah kepadaku. Orang bertopeng itu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, Karebet, aku mengikutimu sejak kau meninggalkan istana, berjalan bersama-sama dengan Tumenggung Probosemi. Aku melihat sesuatu yang tidak wajar pada kalian berdua. Karena itu aku mencoba melihat apa saja yang akan terjadi. Ternyata di hutan Santi kalian berdua terlibat dalam suatu perkelahian. Ketika aku melihat Probosemi jatuh, aku hampir saja mencegahmu. Namun ternyata kau pada waktu itu masih dapat menguasai dirimu. Tapi yang baru saja terjadi di sini, agaknya kau telah benar-benar menjadi gelap mata. Karebet mengangguk. Ya Kiai, jawabnya, aku tidak ingin mati di tangan orang-orang itu. Aku tidak menyalahkanmu, sahut orang bertopeng itu. Aku hanya ingin mencegah kesalahan yang mungkin kau lakukan yang akan dapat mendorongmu semakin jauh dari istana. Karebet menundukkan kepalanya. Kini ia pasti bahwa orang itu sama sekali bukan Pasingsingan. Tetapi siapa? Dan tiba-tiba saja ia bertanya, tetapi apakah aku boleh mengetahui siapakah Kiai ini? Orang itu menggeleng. Tidak ada gunanya, jawabnya. Karebet menarik napas. Dia tidak bertanya lagi kepada orang itu. Sebab sekali ia merahasiakan dirinya, maka betapapun ia mencoba bertanya, namun pasti ia tidak akan dapat jawaban. Karebet kemudian mengangkat wajahnya ketika orang itu bertanya, sekarang kemanakah kau akan pergi? Karebet naik napas dalam-dalam. Ya, kemana ia akan pergi? Saat ia berdiam diri, namun kemudian jawabnya, aku akan ke Tingkir. Tidak, jawab Karebet, aku tidak yakin bahwa Probosemi akan melepaskan maksudnya membunuhku. Mungkin ia akan meminta orang lain lagi untuk melakukan pembunuhan itu. Dalam keadaan yang demikian mungkin sekali aku kehilangan kesabaran dan membunuh orang itu, sehingga dengan demikian Sultan Trenggono akan semakin murka kepadaku. Kau benar, berkata orang bertopeng itu, tetapi kemana? Karebet menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Apakah kau tidak mempunyai sahabat, kawan atau saudara di tempat lain? Bertanya orang bertopeng itu. Karebet diam sejenak. Tiba-tiba terbayanglah di rongga matanya sebuah lembah yang luas dengan padi yang hijau subur di kaki pegunungan Telomoyo. Suatu daerah yang sangat menarik yang pernah dikunjunginya. Tetapi daerah itu belum menemukan ketentraman karena persoalan antar keluarga sendiri. Bagaimana? Bertanya orang itu pula. Karebet menggeleng, jawabnya. Aku mempunyai sahabat, saudara dan kawan-kawan, tetapi mereka sedang sibuk dengan persoalan mereka sendiri. Apakah aku tidak akan menambah keributan mereka apabila aku datang kepada mereka? Terdengar orang bertopeng itu tertawa pendek, katanya, seolah-olah bergumam saja dalam mulutnya. Kau mandang dari sudut yang buram. Cobalah katakan kepadaku bahwa kau akan datang untuk membantu memecahkan persoalan mereka. Karebet menengadahkan wajahnya saat terpancar sesuatu dari wajahnya, katanya dalam hati, ya, aku adalah seorang laki-laki. Kenapa aku tidak dapat memperingan pekerjaan mereka itu? Tiba-tiba Karebet itu berkata, pendapat Kiai baik sekali. Aku akan datang kepada mereka untuk membantu mereka. Mungkin tenagaku akan berguna. Bagus, orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Topengnya bergerak-gerak seperti kepala hantu-hantuan di sawah untuk menakut-nakuti burung. Baiklah Kiai, berkata Karebet pula. Aku akan pergi ke sana. Kemana? Karebet berdiam diri sejenak. Namun saat kemudian ia berkata lantang, Banyu Biru. Banyu Biru, orang bertopeng itu mengulang kemudian katanya. Pergilah ke Tingkir, kemudian pergilah ke Banyu Biru. Baik Kiai, sahut Karebet. Orang bertopeng itu pun kemudian berdiri. Dipandanginya Karebet dengan seksama. Kemudian katanya, kita berpisah di sini setelah aku mengikutimu sejak dari Demak.
Mudah-mudahan kau terhindar dari segala malapetaka dan mudah-mudahan kau selalu dapat mengekang dirimu sendiri. Aku akan pergi ke Perkuto. Karebet mengerutkan keningnya dengan serta-merta. Ia bertanya, kenapa ke Perkuto? Tidak ada hubungannya dengan kau. Aku akan menemui Aryo Palindi, jawab orang itu. Kembali Karebet menjadi sangat tertarik pada jawaban itu. Tapi orang itu berkata bahwa kepergiannya tak ada hubungannya dengan dirinya. Meskipun demikian ia bertanya-tanya juga di dalam hatinya, bukankah Sultan Trenggono pernah mengatakan kepadanya bahwa ia akan dikirim ke Perkuto seandainya Prabu Sumi tidak mencegahnya? Meskipun demikian Karebet tidak bertanya lagi. Orang bertopeng itu pun kemudian minta diri dan perlahan ia berjalan meninggalkan Karebet. Tapi ia tidak berjalan lewat jalan yang terbentang di tengah hutan itu, namun berjalan menyusup lewat gerumbul-gerumbul di hutan itu. Belum orang itu hilang dari pandangan mata Karebet, terdengar ia berkata, Karebet, aku tadi berkata kepada Sambiroto bahwa ia menempuh jalan yang tidak wajar karena tuduhan yang tidak wajar. Kini aku pun menempuh jalan yang tidak wajar karena keadaanku pun tidak wajar dan tujuanku pun tidak wajar. Namun percayalah bahwa aku mempunyai itikat yang baik bagimu dan bagi Demak. Karebet mengerutkan keningnya. Timbullah pertanyaan bahwa di dalam hatinya, kenapa bagiku dan bagi Demak? Apakah ada hubungan yang erat antara aku dan Demak? Ah, desahnya, aku hanya seorang lurah Wirotamtomo. Tapi tiba-tiba ia berdesis, bukan, Lurah Wirotamtomo pun bukan. Aku adalah orang Buangan. Ketika orang bertopeng itu lenyap di balik rimbunnya daun-daun rimba yang hijau, maka Karebet menjadi bersedih. Dikenangnya dirinya dan disesalinya segenap perbuatannya. Namun semuanya telah berlalu dan kini ia tinggal menjalani akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah itu. Saat masih tegak di tempatnya, sekali-kali diawasinya daun-daun yang hijau. Tempat orang bertopeng itu melenyapkan dirinya. Orang aneh, gumam Karebet. Memang di dunia ini selalu ada keanehan-keanehan yang kadang-kadang lucu. Apakah gunanya orang itu menutupi wajahnya dan berjubah? Apakah wajahnya itu terlalu jelek dan kasar, atau seorang buruan yang sedang menyembunyikan diri? Tetapi tidak pantas kalau orang itu menyembunyikan dirinya karena persoalan-persoalan lahiriah. Ia adalah seorang yang sakti. Ternyata di Sembodol sama sekali tidak mampu mendorongnya selangkah pun. Karebet pun kemudian dengan segan melangkah pergi. Kini ia berjalan dengan tujuan yang pasti, ke Tingkir kemudian ke Banyu Biru. Ketika muncul dari balik-balik gerumbul, tiba-tiba timbullah keinginannya untuk menengok kembali Sembodo dan Sambiroto. Karena itu ia berjalan menuju ke arah mereka. Dari kejauhan di balik tikungan, Karebet telah melihat mereka masih berada di tempatnya. Sembodo kini sudah duduk menepi dan beberapa murid Sambiroto pun semuanya telah terbaring dan duduk-duduk di rerumputan. Bahkan dilihatnya Sembodo dengan lahapnya sedang makan bekal yang dibawanya. Ketika mereka melihat Karebet datang kepada mereka, maka Sembodo dan Sambiroto pun berdesir hatinya. Apakah maksud kedatangan Karebet itu kembali kepada mereka? Apakah setelah orang bertopeng itu pergi, Karebet akan meneruskan maksudnya, bertempur sampai saat-saat terakhir? Tetapi kini Sambiroto telah tidak bernafsu lagi untuk bertempur. Di dalam dadanya telah terdengar suara-suara yang belum pernah didengarnya, dan suara-suara itu telah mendorongnya untuk menghindari bentrokan langsung dengan Karebet. Tapi wajah Karebet sama sekali tidak menunjukkan ketegangan. Bahkan ketika melihat Sembodo yang masih saja menyuap mulutnya itu, ia tersenyum sambil berkata, alangkah nikmatnya makan setelah bekerja keras. Makanlah kalau kau mau, berkata Sembodo kepadanya berpaling. Meskipun demikian denyut jantungnya menjadi semakin cepat. Ia masih belum yakin kalau dalam waktu yang singkat itu Karebet telah dapat melupakan apa yang baru saja terjadi.
Tapi Karebet benar-benar anak yang aneh yang berbuat apa saja menurut keinginannya. Saat tiba-tiba saja ia duduk di samping Sembodo dan berkata, "Aku juga lapar, Kakang Sembodo." Sambiroto menarik napas dalam-dalam. Ia melihat kejujuran yang memancar dalam diri Karebet. Kejujuran yang tidak dibuat-buat. Karena itu ia menjadi semakin kecewa atas perbuatannya. Untunglah semuanya belum terlanjur terjadi. Kalau ia berhasil membunuh Karebet, maka dosanya akan selalu mengejarnya apabila ia kelak mengetahui sifat-sifat anak itu. Sedang apabila Karebet yang membunuhnya, maka kasihanlah anak itu, sebab dengan demikian ia akan mendapat hukuman yang lebih berat dari Baginda. Dengan penuh penyesalan, ia melihat Karebet meraih potong makanan bekal yang mereka bawa dari Demak, dan tanpa ragu-ragu disuapnya makanan itu ke dalam mulutnya. "Enak," gumam Karebet. "Sifat itu sangat menyenangkan," berkata Sambiroto dalam hatinya. Dan dibiarkannya Karebet kemudian makan sepuas-puasnya. Sembodo yang sedang makan pun menjadi heran pula melihat Karebet benar-benar mau makan bersamanya. Karena itu ia menjadi tenang sedikit. Mungkin Karebet benar-benar tidak akan meneruskan perkelahian yang pasti tidak akan menguntungkannya. Hanya beberapa murid Sambiroto yang mengumpat-umpat di dalam hatinya. Punggung mereka masih terasa sakit karena anak muda yang bernama Karebet itu. Dan kini Karebet itu makan bekal seenaknya, bahkan tidak henti-hentinya. "Makanlah, Angger," Sambiroto mempersilahkan dengan ramahnya. "Aku akan kenyang, Paman," sahut Karebet. Dan tiba-tiba pula Karebet berdiri. Sembodolah yang paling terkejut. Ia masih belum sempat menghilangkan kecemasannya apabila Karebet itu tiba-tiba membunuhnya. Tetapi Sembodo menarik napas dalam-dalam ketika dilihatnya Karebet menekan punggungnya sambil menggeliat. "Aku sudah terlalu kenyang, Paman," katanya kepada Sambiroto. "Sekarang biarlah aku meneruskan perjalananku ke Tingkir. Apakah Paman masih akan mencegah aku?" Tidak, Angger. Silakan berjalan terus. Aku tidak akan mengganggu Angger lagi," sahut Sambiroto. Tapi Sembodo yang kasar itu menjawab, "Pergilah, tapi jangan mencoba mengganggu kami." Karebet berpaling, tetapi kemudian ia tersenyum, jawabnya, "Baiklah, aku tidak sengaja mengganggumu, Kakang. Aku lapar dan di hadapanmu ada makanan." "Bukan soal makanan," bentak Sembodo, "tetapi jangan halangi kami kembali ke Demak kalau kau ingin selamat." Sekali lagi Karebet tersenyum, katanya, "Apakah Kakang sudah dapat berjalan dengan baik?" Sembodo tidak menjawab, namun ia mengumpat perlahan-lahan. Persetan. Karebet pun kemudian berjalan meninggalkan mereka. Ditelusurinya jalan sempit di tengah-tengah hutan yang semakin lama semakin tipis, sehingga saat kemudian ia akan sampai ke mulut lorong itu dan meninggalkan daerah hutan yang memberinya kesan tersendiri. Di hutan inilah Probosemi berusaha merampas nyawanya untuk yang kesekian kalinya. Gumamnya, "Orang itu benar-benar berusaha menghilangkan aku karena otaknya yang gila seperti aku. Tapi aku tidak mengganggu orang lain. Aku mendapat kesempatan tanpa aku sangka-sangka. Sedangkan Probosemi mencari kesempatan dengan segala cara, bahkan mengorbankan orang lain sekalipun." Sekali lagi Karebet menarik napas, kemudian ditatapnya jalan yang terbentang di hadapannya. Kini ia meninggalkan hutan itu. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya langit cerah, awan yang tipis selembar demi selembar mengalir ke utara, dan burung berterbangan di angkasa seakan menari dengan riangnya. Karebet mengusap dahinya yang basah oleh angin yang lembut perlahan-lahan menyentuh tubuhnya yang kotor. Ketika Karebet mengangkat wajahnya, hatinya menjadi berdebar-debar. Di hadapannya terbaring seonggok warna hijau kehitam-hitaman. Pedukuhan Tingkir, tempat ia dibesarkan oleh ibu angkatnya, Nyi Ageng Tingkir. Langkah Karebet pun tertegun saat kembali ia terbimbang hati. Tetapi kemudian ia melangkah kembali dengan langkah yang tetap, pulang ke Tingkir dan kelak harus ke Banyu Biru. Angin yang lembut sekali lagi mengusap wajah Karebet yang basah oleh keringat. Dan kembali persoalan itu hanyut satu persatu di kepalanya.
berlari berurutan seperti kuda yang sedang berpacu, dan akhirnya sampailah ke ujung kenangannya.